Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Matsa Surba, kita berjumpa lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang dengan pembelajaran IPS kelas 7 bersama Bu Ida. Kali ini kita akan membahas tentang materi bab 3, yaitu tentang periodisasi masa praaksara. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anakku semua, perlu saya tekankan untuk materi kali ini. Materi ini adalah tentang periodisasi masa praaksara adalah hasil dari penemuan para ilmuwan zaman dulu. Saya tekankan lagi, jangan dikaitkan dengan keberadaan agama kita. Jadi munculnya manusia pada zaman Nabi dengan adanya keberadaan manusia praaksara tidak ada kaitannya sama sekali. Karena masa praaksara ini adalah hasil penemuan dari beberapa ilmuwan zaman dahulu. Baik, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah memahami pengertian masa praaksara, memahami periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis, memahami periodisasi sejarah perkembangan bumi secara arkeologis, dan memahami periodisasi sejarah berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Sobat Hebat Masa Surba, yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang definisi masa praaksara. Masa praaksara disebut juga dengan zaman Nirleka, di mana menurut bahasa Nir artinya tidak ada, Leka artinya tulisan. Jadi Nirleka artinya masa tidak ada tulisan, atau sering dikenal dengan masa praaksara dengan masa prasejarah. Masa praaksara ini dipelajari melalui benda-benda peninggalan hidup pada masa itu, di mana peninggalan-peninggalan saat itu bisa terbentuk dalam wujud fosil maupun artefak. Anak-anak pernah mendengar apa itu fosil dan artefak? Jadi saya simpulkan, kalau fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan di masa lalu yang sudah membatu. Sedangkan artefak merupakan benda-benda peninggalan masa prasejarah, baik itu yang berupa tulang maupun benda-benda dari bahan logam. Berikutnya akan kita lihat periodisasi masa praaksara. Periodisasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu periode geologis, periode arkeologis, dan periodisasi masa kehidupan manusia. Kita lihat dulu tentang periode geologis. Periode ini berdasarkan pembentukan muka bumi, di mana terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kaneozoikum. Masa Azoikum memiliki ciri berlangsung sejak 2500 juta tahun yang lalu, di mana masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan, akan tetapi sudah terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Arkaikum dan Prakambium. Hanya ada binatang yang belum bertulang yang hidup pada masa itu. Sedangkan masa Paleozoikum ditandai dengan
muncul pada tahun 340 juta tahun yang lalu, di mana jenis binatang yang ada adalah binatang yang tidak bertulang. Contohnya adalah binatang amfibi atau binatang melata. Paleo artinya zaman yang tertua. Sedangkan Mesozoikum berlangsung pada 140 juta tahun yang lalu, ditandai dengan kemunculan binatang yang besar. Contohnya adalah hewan reptil yang berbentuk dinosaurus atau ikan-ikan besar, bahkan binatang yang menyusui pun sudah muncul pada zaman itu, yaitu Mesozoikum atau zaman pertengahan. Sedangkan Neozoikum atau Kenozoikum adalah zaman munculnya awal kehidupan manusia, di mana zaman ini terbagi menjadi dua periode, yaitu zaman tersier. Saat itu reptil besar sudah mulai punah, munculnya hewan-hewan besar atau binatang yang menyusui. Sedangkan kuarter itu terjadi pada 3 juta tahun yang lalu, terbentuknya atau munculnya awal kehidupan manusia. Zaman itu terbagi menjadi dua periode, yaitu zaman Pleistosin, di mana zaman itu es sedang mencair. Yang kedua adalah zaman Holosin. Zaman inilah munculnya awal kehidupan manusia, dengan manusia yang pertama yaitu manusia purba, Homo sapiens, yaitu manusia cerdas yang muncul yang pertama kali. Periodisasi yang kedua adalah periode arkeologis, di mana periode ini ditandai dengan munculnya benda-benda kehidupan yang ditemukan pada masa itu. Pada masa itu muncul dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kalau zaman batu yaitu zaman ketika sebagian masa di mana perkakas kehidupan terbuat dari bahan batu, baik itu yang sudah diasah maupun yang masih kasar. Sedangkan zaman logam ditandai dengan di mana sebagian besar perkakas atau barang-barang kehidupan terbuat dari logam, baik itu besi maupun perunggu. Untuk periodisasi arkeologi yang pertama adalah periodisasi zaman batu, di mana ditandai dengan ciri-ciri perkakas kehidupan terbuat dari alat-alat batu. Yang pertama adalah masa Paleolitikum. Paleolitikum ini disebut sebagai zaman batu tua, yang terjadi kira-kira 600.000 tahun yang lalu, di mana kehidupan masih berbentuk nomaden atau kehidupan manusia masih berpindah-pindah. Sedangkan alat-alat kehidupan masih belum diasah dengan halus, bahkan masih kasar. Ini ada contohnya, yaitu ada kapak perimbas, kemudian kapak genggam, ada juga flex. Ini adalah bahan-bahan atau peralatan kehidupan pada saat itu. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, yang terjadi antara 10.000 tahun yang lalu. Kehidupan saat itu sudah menetap. Jadi kita bisa membuktikan dengan adanya Kijoken-Modinger atau Abris Sosrose. Ini adalah salah satu ciri khas kalau Kijoken-Modinger merupakan hasil tumpukan sampah yang berasal dari sisa-sisa kerang yang tertumpuk membatu. Sedangkan Abris Sosrose merupakan tempat tinggal yang berupa gua untuk melindungi dari panas dan hujan. Sedangkan untuk masa yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu baru, yang terjadi pada
tahun 1500 sebelum Masehi. Kehidupan masyarakat sudah menetap dan mampu bercocok tanam. Misalkan apa? Dia sudah bisa bertani atau membuat bahan-bahan kehidupan, misalkan dari bahan tenun. Alat-alat yang terbuat dari batu juga sudah terbentuk dengan halus. Ini contohnya gambar yang ada di atasnya. Sedangkan yang keempat adalah zaman megalitikum atau dikenal dengan zaman batu besar. Pada saat itu sudah muncul adanya kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan masyarakat pada benda halus, benda-benda atau roh halus. Itu dibuktikan dengan adanya perkakas kehidupan dari batu yang berupa bangunan-bangunan, contohnya ada menhir, dolmen, ya, ini dolmen bentuknya seperti meja. Ini merupakan tempat persembahan dalam berupacara, bahkan digunakan untuk tempat duduk para raja. Kemudian ini ada contoh waruga. Waruga ini peti kubur batu. Kalau di Indonesia ada, yaitu ada di daerah Sulawesi Selatan. Sedangkan sarkofagus ini juga berupa peti kubur batu yang berbentuk lesung. Ini ada contohnya di daerah Bali. Kemudian yang terakhir adalah bentuk punden berundak, di mana punden ini berupa tugu batu yang belakangnya ada susunan batu yang berlapis-lapis yang digunakan untuk tempat meletakkan sesajen. Ini adalah periodisasi pada zaman batu. Periode arkeologi yang kedua adalah periodisasi zaman logam. Di sini sudah ditandai di mana perkakas kehidupan terbuat dari bahan logam, baik besi maupun perunggu. Ini salah satu contohnya ada nekara atau muko, ini tempat untuk meletakkan sesajen. Ada kapak corong atau kapak sepatu, memang bentuknya seperti corong atau sepatu. Kemudian ada arca perunggu atau bejana perunggu. Ini semua terbuat dari bahan logam karena memang masuk pada periodisasi zaman logam. Sobat hebat masa surga, untuk selanjutnya adalah periodisasi berdasarkan masa kehidupan. Ini adalah masa praaksara di zaman yang ketiga, di mana karena masa itu kehidupan manusia sudah ada, maka yang kita lihat bagaimana kehidupannya dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana pada saat itu masa kehidupan sudah terbagi menjadi dua periode, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kalau kita lihat dari kehidupan ekonominya, pada saat di kehidupan tingkat sederhana, kehidupan mereka masih tergantung kepada alam. Setelah tingkat lanjut, dia sudah bisa atau sudah mampu mengumpulkan makanan, baik itu di dalam kehidupan di luar lingkungannya maupun di lingkungannya sendiri. Sedangkan kehidupan sosialnya pada saat tingkat sederhana, hidupnya masih berpindah-pindah seperti tadi istilahnya, yaitu nomaden. Sampai di tingkat lanjut sudah mampu berburu, kemudian menangkap ikan, mengumpulkan makanan dengan membuat makanan. Sedangkan untuk kehidupan budayanya, pada zaman tingkat sederhana sudah menggunakan alat-alat dari batu, akan tetapi di masa kehidupan tingkat lanjut mereka sudah tinggal di gua-gua dengan mengembangkan kehidupan dengan dicirikan membuat lukisan di dalam gua-gua. Itu sebagai bukti bahwa kehidupan masa saat itu sudah
mampu membuat atau berkarya meskipun masih dengan alat yang sederhana. Yang kedua adalah masa kehidupan masa bercocok tanam, di mana ciri kehidupannya bila dilihat dari kondisi ekonomi mereka sudah bisa melakukan kegiatan barter, yaitu dengan memenuhi kebutuhan dengan cara tukar-menukar hasil kehidupan, misalkan hasil pertanian, hasil peternakan, atau hasil perikanan sudah bisa ditukar untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dengan sesama kelompoknya. Sedangkan untuk kehidupan sosialnya mereka sudah hidup dengan menetap, kemudian sudah kenal dengan adanya rasa kegotong royongan atau saling membantu antar sesama manusia pada saat itu. Sedangkan kebudayaan yang mereka anut, karena sudah masa bercocok tanam, mereka sudah membuat alat-alat kehidupan dengan mahir atau dengan bagus. Misalnya apa? Perkakas yang mereka gunakan sudah berupa barang-barang yang diasah dengan halus. Misalkan seperti tadi adanya kapak perimbas, kemudian gerabah, bahkan alat-alat perhiasan meskipun masih terbuat dari batu maupun bahan logam. Untuk selanjutnya adalah masa perundagian, di mana masa ini dilihat dari sisi ekonomi mereka sudah mampu mengatur tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga bisa mengumpulkan demi kesejahteraan hidup untuk selanjutnya. Sedangkan kehidupan sosial ekonomi mereka sudah teratur, sudah mampu meningkatkan mata pencarian dengan cara menunjukkan rasa keberaniannya dalam hidup bermasyarakat atau adanya seorang pemimpin dalam kelompok masyarakat. Sedangkan dilihat dari kehidupan budayanya, mereka sudah mahir membuat peralatan dari logam sebagai alat untuk pemujaan, yang saat itu mereka sudah mengenal adanya animisme dan dinamisme. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi sebagai tugas yang perlu kalian kerjakan, coba amati bentuk kesamaan budaya dan tradisi masyarakat saat ini dengan masyarakat praaksara. Kira-kira ada tidak kesamaannya? Kalau ada, nanti sebutkan, kemudian beri contoh dalam bentuk gambar. Yang kedua, kira-kira kalau sudah kalian amati dan sudah menyebutkan, nilai positif apa dari budaya dan tradisi tersebut yang bisa dikembangkan untuk saat ini? Silahkan dijelaskan lebih lanjut, kemudian tulis di buku tulis dan kirimkan di GC kalian. Sobat hebat masa surba dan pemirsa kanal YouTube MTS, demikian tadi materi tentang periodisasi masa praaksara. Semoga bisa membawa manfaat untuk pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan dengan selesai. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.